basic dari saya pribadi, sebelumnya saya di bidang fotografer udah 7 tahun dari kelas SMA kelas 1. Setelah itu saya lanjut di bidang F&B barista selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu mengambil sertifikat basic barista di Bandung 5758 Coffee. Jadi kemungkinan banyaklah pengalaman tentang entrepreneur di Samarinda, anak-anak yang di bidang usaha segala macam. Sebelumnya ada nggak mahasiswa atau mahasiswi di sini kepengen nyusul temannya jadi bisnismen? Yang nggak pengen angkat tangan dong. Pengen buka usaha sendiri deh, tapi nggak jadi PNS atau nggak jadi karyawan BUMN. Pengen usaha aja deh sampai tua, ada nggak? Minat jadi pengen jadi pengusaha, ada nggak? Ada nggak? Ada ya, banyak ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama, buat kalian yang pengen jadi entrepreneur muda atau businessman kata orang, pertama kalian harus cari keahlian kalian dulu. Cari keahlian secara intelektual buat kalian. Terus tanyakan kepada kalian, diri kalian, kebiasaan apa yang kalian ahli di bidang itu. Cari keahlian yang kalian punya, kalian cari. Setelah itu kalian terus asah keahlian itu. Contohnya kayak jual-jualan segala macam, karena entrepreneur itu juga harus punya basic kreatif dan segala macam. Jadi kalian asah terus. Setelah itu kalian tahu nggak keberuntungan itu bisa dibuat. Jadi keberuntungan itu bukan hanya semata-mata datang blek, wah Anda beruntung, atau Anda beruntung nih jadi bisnis karena orang tua punya uang atau karena ini segala macam. Percaya nggak kalau keberuntungan itu bisa dibuat? Percaya nggak? Ada yang tahu rumusnya? Ada yang tahu rumus dari keberuntungan? Ada nggak? Coba katakan. Yang tahu rumus dari keberuntungan? Ada mikir nggak? Boleh dong Mbak ini? Minta tolong dong. Oke. Ini buat teman-teman juga nih, kalau yang benar pelajarin rumus ini. Mbak, itu Mbak di belakang tuh. Nah. Apa? Sebutkan nama, jurusan. Nama saya Krisvianis dari Pendidikan Ekonomi. Menurut saya itu harus ada niat, usaha dan doa plus uang. Terima kasih. Oke, benar. Oke. Sedikit lagi. Nggak ada makan jalan. Jadi saya kasih tahu keberuntungan itu rumusnya adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan, maka jadilah yang namanya keberuntungan. Jadi kenapa tadi saya bilang kalian asah, itu kalian siap dulu, asah dulu kemampuan kalian sampai menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Kalian udah siap. Setelah itu kalian dalami, tiba-tiba datang yang namanya kesempatan. Kesempatan itu datang, maka jadilah keberuntungan. Makanya mulai dari sekarang yang pengen jadi usaha, jadi entrepreneur, siapkanlah diri kalian sesiap-siapnya. Jadi ketika ada kesempatan itu datang, maka keberuntungan akan menjadi milik Anda, dan ciptakanlah keberuntungan
buat diri Anda sendiri. Setelah itu, ketika kalian sudah lulus dari kuliah, sekarang saya mau tanya juga nih, ada nggak kuliah sambil kerja di sini? Ada ya, kuliah sambil kerja ya? Di ujung ya Mas ya? Halo Mas. Oke, ada ya. Di sini berarti mentok jadi mahasiswa atau mahasiswa kuliah aja gitu, nggak ada kerja ya? Ada kerja sampingan sambil kuliah, kuliah sambil kerja gitu ada nggak? Ada ya, banyak ya. Ada, oke. Jadi setelah kalian, jadi niatkanlah bekerja itu untuk mencari ilmu. Jadi niatkanlah kerja itu untuk mencari ilmu. Terus setelah kalian keluar, kalian bangun usaha sendiri. Jadi ketika kalian udah keluar dari perusahaan itu atau tempat kalian bekerja, kalian ambil ilmunya, terus kalian terapkan di usaha kalian yang pengen kalian tekunin. Terus berhentilah untuk menukar uang dengan waktu, atau sebaliknya menukar waktu dengan uang. Berhentilah kalau ingin mau jadi entrepreneur. Jadi fokuslah menciptakan uang dengan investasi atau bisnis properti. Itu ujung dari entrepreneur, itu ujungnya. Bukan menikmati hasil dari uang pensiun ya, tapi nikmati bisnis properti atau investasi uang. Itu ujung akhir dari entrepreneur. Tapi sekarang kalian mulai dulu bisnis kalian dari bawah. Terus menciptakan medianya sendiri. Jadi di zaman sekarang kalian itu punya media kalian sendiri. Kalian bisa mempertontonkan skill kalian seperti memasak, kalian pintar ngelawak, kalian ngelawak di media itu. Kalian ciptakan konten-konten di media sosial. Sekarang bikin konten itu dari Rp0 kok, dari Instastory. Kalian bisa bikin gitu loh. Karena di zaman sekarang yaitu setiap orang itu medianya sendiri. Jadi pertontonkanlah skill kalian. Kalian buat di TikTok, Instagram, YouTube. Itu kalian pertontonkan aja skill kalian. Setelah itu buat entrepreneur, fokus menciptakan nilai, bukan menciptakan uang. Ketika kalian bisa menciptakan nilai, maka uang itu akan datang. Jadi ciptakanlah nilai. Kalian perbanyak nilai diri buat kalian, perbanyak dalam ilmu, perbanyak nilai. Ketika kalian bernilai, maka uang akan otomatis datang kepada kalian. Benar gak? Setuju gak? Setuju? Oke. Karena setiap bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu memecahkan persoalan di masyarakat. Jadi kalau kita kenal kayak Elon Musk, Microsoft, kayak contoh nggak jauh dari Indonesia itu Gojek. Mereka itu memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Jadi carilah, pecahkanlah permasalahan yang ada di lingkungan kalian. Terus gimana caranya untuk menjadikan itu suatu bisnis segala macam. Setelah itu buat calon entrepreneur atau udah entrepreneur yang sekarang yang udah punya bisnis, seringkali jangan terjebak dengan self-serving bias. Tahu nggak self-serving bias? Self-serving bias, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Itu karakter yang kecenderungan menyalahkan orang lain kalau gagal dan memuji diri sendiri ketika berhasil. Itu yang namanya self-serving bias. Jadi buat kalian yang gagal dalam kerja kelompok, kan sering nih di kampus-kampus kerja kelompok dan segala macam, terus tiba-tiba menyalahkan
Ya kita tahu sih kalau dia salah. Cuman setidaknya kita benar aja dulu, tapi jangan menyalahkan. Ketika kalian itu benar, jangan juga terlalu memuji diri sendiri karena itu kurang bagus. Jadi slow aja, tenang aja, gitu. Jadi sejatinya hidup adalah memperbaiki kesalahan untuk lebih maju dan berpikir untuk tumbuh, jangan diam di tempat. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan suka lah menyalahkan. Jadi menyalahkan kesalahan segala macam. Jadi perbaikilah diri kalian sendiri. Kalau bisa tuh ada cermin buat diri kalian. Jangan suka menyalahkan. Itu biasaan tuh biasanya ya kan. Terus buat kalian yang ada di sini jangan terjebak dengan permainan status. Permainan status itu seperti gini loh. Permainan status itu tuh kayak total kekayaan adalah aset dikurang hutang. Itu inti dari kalau kita pengen menghitung kekayaan. Terus jangan terjebak dengan permainan status. Biasanya seperti ini nih. Ada nggak teman-teman kalian di sekitar yang ngobrol biasa gini nih? Kalian ini usaha, masa nggak punya mobil sih? Kalian ini usaha, masa nggak pakai sepatu Jordan? Sering nanya kayak gitu? Sering kan? Sering banget dong. Biasanya anak muda sekarang ini usaha gede, bapak gede, gini-gini punya uang banyak segala macam. Masa kalian punya sepatu Jordan, nggak punya sepatu Jordan? Kalian masa nggak punya ini segala macam? Jadi buat anak-anak sekarang, jadi belilah yang kalian butuhkan. Karena ngikutin orang itu nggak ada habis-habisnya, benar nggak? Nggak ada habis-habisnya. Nanti keluar iPhone 5, keluar lagi iPhone 7, ada sepatu Jordan, keluar lagi yang rilis yang baru. Masa kalian nggak punya? Jangan kayak gitu. Mending keep uang kalian buat tabungan masa depan atau buka usaha ketika kalian lulus nanti. 10.000 sehari itu nggak apa-apa buat makan, tapi ada tabungan buat kalian. Jangan menyesal di kemudian hari ketika kalian bisa untuk sekarang. Soalnya kebanyakan orang itu gampang aja karena menggampangkan suatu hal. Itu sering banget tuh anak-anak muda sekarang ngobrol kayak gitu. Tenang kok, masih ada bapak, tenang, masih ada harta segala macam. Tapi nggak pernah mikirin kayak hidup tuh sampai kapan sih gitu. Hidup tuh paling banter juga 60 tahun, 70 tahun tuh juga ini. Jadi jangan tergantung lah pada orang tua dan segala macam. Kalau bisa tuh cari gimana sih ya tadi biar gak jadi beban gitu. Terus kalian buat yang kan ada nih ada ekonomi sini Pak ya. Ada ekonomi, berarti kalian itu tahu dong yang namanya mikro dan makro ekonomi. Itu ilmu yang mempelajari bagaimana perusahaan dan individu memaksimalkan keuntungan dengan faktor produksi yang terbatas. Jadi buat para entrepreneur yang sekarang itu kalau bisa kalian sedikit aja belajar, tanya aja sama orang-orang yang ekonomi, mereka pasti tahu kok yang namanya mikro dengan makroekonomi. Karena mengetahui investasi apa yang lagi tumbuh dan bagaimana regulasi pemerintah mempengaruhi keputusan kita dalam berinvestasi. Jadi kalian harus tahu juga gimana sih regulasi pemerintah sekarang. Kalian bisa cari lah di anak-anak ekonomi, tanya aja atau ke dosen-dosennya Pak ya. Saya ngopi dulu. Jadi buat kalian menjadi kaya pelan-pelan aja, oke? Menjadi kaya tuh pelan-pelan aja. Terus keuntungan yang tinggi dibarengi dengan resiko yang tinggi, keuntungannya tinggi itu bakal dibarengi dengan resiko yang tinggi. Kalian tahu kan yang lagi musim sekarang trading saham. Saya pernah sih nyoba sekali, habis duit saya. Yang main atas bawah gitu trading di Binomo kalau nggak salah. Itu bisa sih kalau kalian main di situ asal ya itu
cepet kaya, cepet juga jatuhnya. Sama kayak judi yang lagi musim sekarang. Itu tuh cepet kaya, cepet juga jatuhnya. Emang enak, bener enak, ngerasainnya enak, menang enak. Nanti tunggu ada waktunya kalian kalah, gitu. Jadi mau jadi kaya cepat-cepat itu pasti ada resiko, berbanding lurus dengan resiko yang ada. Jadi lakukanlah usaha kalian ini by step, step by step, step by step, gitu loh. Jangan tergesa-gesa, jangan mengambil keputusan langsung bilang oke, kita buka toko yang di sana, oke kita buka toko yang di sana. Kita lagi musim nih di Citra tuh dulu ya kan, yang lagi Citra tahu nggak sih? Yang lagi musim. Sekarang gimana? Ya kan? Nah itu yang gitu-gitu tuh hati-hati. Jadi kalian itu kalau mau buka usaha benar-benar tahu nih gimana. Jadi kalau kalian mau buka usaha atau partneran sama orang, ini aku kasih sedikit resep lah ya. Jadi kalau mau buka usaha sama orang, hati-hati dengan kata-kata janji manis. Biasanya teman yang pengen partneran buka usaha itu janjinya manis banget. Oke bro, nanti kita buka ini, tenang aja gue kasih ini, nanti banyak yang ini, nanti. Hati-hati, karena duit kalian itu tanggung jawab kalian. Itu duit kalian itu tanggung jawab kalian. Jadi ketika kalian berbisnis dengan teman yang seperti itu, hati-hati. Netting itu nggak tahu netting ya? Netting itu tuh nggak apa-apa, buat bisnis itu wajib. Kalian harus bertanya-tanya dengan uang kalian. Terus ketahuilah target pasar kalian juga. Kalau mau buka bisnis di Samarinda, terus perbanyak networking sosial kalian, pertemanan kalian, karena di Samarinda juga kebanyakan seperti itu. Kalau mau buka usaha itu teman. Biasa saya senang banget tuh yang sekarang ada ini, kalau misalnya buka coffee shop itu keren banget tuh, marketing juga bagus. Karena kalian juga harus pada dasarnya nanti produk yang kalian buat itu bakal kalian jual. Jadi belajar juga salesman, ilmu sales itu pelajari juga. Karena produk yang kalian jual dan akhirnya kalian juga yang bakal jual. Itu buat kalian semua. Terus sampai mana tadi ya? Jadi oke, kembali lagi ke marketing tadi. Oke, marketing yang lagi musim sekarang yang namanya berkedok invitation. Tahu ya, yang sering di tag di Instagram biasanya, di tag terus nama gitu, nanti di repost. Itu bagus tau. Itu bisa kalian ikuti juga, itu bisa. Nanti mungkin untuk masalah sosial media dan segala macam bisa dilanjutin dengan Mas Mujib. Nah, Mas Mujibnya lagi ke belakang kayak ini ya. Oke, gini aja deh. Yang buka usaha tadi mana orangnya? Oke, usaha apa mbak? Ada mikir nggak? Nah, boleh. Makasih ya kak. Iya. Usaha apa kak? Usaha Wadai Bahari. Wadai Bahari di mana tuh? Di Samarinda Seberang. Di Samarinda Seberang. Oke, udah punya Instagram segala macam? Kalau Instagram belum pernah pakai untuk jualan, cuma jualan di Facebook kayak gitu-gitu aja sama WA. Oh gitu. Udah berapa lama itu? Semenjak corona ini mulai jualan, karena kan sebelumnya kantin sekolah. Oke. Karena libur, jadi daripada gak ada kegiatan, pemasukan gak ada, jadi kita coba untuk jual kue bahari. Oke, good. Berarti gara-gara corona ya? Oke, kalian tangan. Oke. Gini. Kalian sadar gak sih COVID yang menyerang kita di 2 tahun kemarin? Benar gak sih 2 tahun udah ya? 2 tahun yang kemarin itu menimbulkan entrepreneur dadakan. Itu bagus. Usaha-usaha muda, pengusaha banyak yang dijual online. Sadar gak sih kalian?
Ada kan yang kayak Mbak tadi bilang itu dia gara-gara COVID nggak bisa jualan di kantin, akhirnya saya buka online di Facebook. Jadi COVID itu ada baik dan ada buruknya. Jadi baiknya adalah banyak orang yang melek akan teknologi, yang melek akan dunia usaha. Jadi dan COVID juga menenggelamkan mereka berdua yang udah stay lama di situ, nggak ada pelanggan dan segala macam. Akhirnya dia beralih ke dunia Facebook digital, segala macam, marketplace gitu-gitu. Nah, dan buat ngomong untuk marketplace dengan sosial media, tadi kan ada di ini ya disebut sama bapaknya tadi tentang sosial media. Nanti bakal dijelasin dengan rekan saya, namanya Mas Abdul Mujib. Jib, oke, dia lagi bersiap. Nanti kalau misalnya ada yang pengen pengen foto produk dan segala macam, kalian bisa ke rumah BUMN. Nanti dijelaskan juga sama Mas Mujib rumah BUMN itu seperti apa. Jadi kayak foto produk. Mbaknya tadi nggak ada Instagram ya? Instagram bisa nanti kita sharing aja ya. Untuk masalah sosial media kita juga ngebantu untuk masalah itu. Oke, Mas Mujib. Oke, sekian ya dari saya, nanti dilanjutin sama Mas Mujib buat sosial medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya hormati Bapak Rektor IKIP PGRI Kaltim Samarinda Kaltim, Bapak Dr. Haji Sudarsi MPD, dan yang saya hormati para rekan dan para dosen serta para peserta workshop digital entrepreneur yang saya banggakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdul Mujib, biasa sih pakai Mujib. Saya izin turun ya, biar lebih enak aja. Saya ingin ngetes teman-teman nih masih semangat apa enggak sih? Jadi kalau bilang saya bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi dan 3 kali ya. Oke? Semangat pagi. Pagi. Orang semangat nih, sekali lagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Saya akan share sedikit. Yang tadi udah dikasih tahu sama teman saya bagaimana menjadi entrepreneur, bagaimana kita menjadi seorang yang lulusnya nanti akan menjadi entrepreneur, terus untuk bagaimana kita membuka usaha dari nol sampai ke sukses nanti. Dan saya akan share sedikit terkait bagaimana sosial media membuat menjadi menguntungkan. Biasanya sosial media kan digunakan untuk membuat status aja, terus status galau atau foto-foto kegiatan pribadi. Nah, sosial media itu next. Sosial media itu digunakan untuk berjual, terus untuk menawarkan produknya secara langsung kepada konsumen. Dan dapat digunakan sebagai media untuk berhubungan langsung dengan konsumen, seperti melibatkan opini konsumen terhadap produk yang kita jual. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman ini punya produk, sosial media yang kita gunakan saat ini seperti Facebook, Instagram atau TikTok nggak digunakan untuk berjualan sebagai usaha yang kita lakukan. Next. Nah, ini kenapa sih sosial media itu penting? Jadi internet dan sosial media itu sudah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Sebagai besar masyarakat Indonesia menggunakan setiap hari. Dan ada juga beberapa platform yang sudah ada terkenal sampai sekarang, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan TikTok lagi naik-naik sekarang. Karena kita lihat dari data dari Hotsuite tahun 2019,
Jadi sekitar ada 268 juta populasi, sekitar 355 juta orang yang memakai mobile handphone. Kenapa lebih besar? Karena biasanya orang-orang mempunyai telepon lebih dari 2 kan, handphone lebih dari 2. Terus yang memakai internet user itu sekitar ada 550 juta orang yang dari kita lihat dari data Hotsuite. Terus yang memakai media user aktif sosial, yang aktif di sosial media itu sekitar 150.000 orang. Dan terus yang memakai mobile sosial media di media user ini ada sekitar 130 orang. Next mas. Nah ini cara untuk melakukan pemasaran di sosial media. Pertama kita menentukan campaign dulu, menentukan tujuan untuk ingin dicapai, memberikan informasi, melakukan engagement, serta melakukan promosi. Terus mengetahui konsumen mana yang kita targetkan, milenial atau orang tua. Jadi kalau misalnya kita mau target pasar kita milenial, lebih baik gunakan channel yang seperti Instagram atau TikTok, karena biasanya Instagram dan TikTok kan anak-anak milenial yang bisa pakai. Jadi target pasar kita lebih terkenal oleh para milenial tersebut. Tapi kalau misalnya target pasar kita ke orang tua, gunakan platform yang seperti Facebook atau WhatsApp. Terus konten itu yang akan kita gunakan untuk pemasaran. Jadi konten-konten yang menarik akan membuat calon pembeli kita akan lebih melihat lama untuk kita. Next mas. Nah yang saya bilang tadi, kalau misalnya memang target pasarnya remaja, gunakan YouTube, Instagram atau lain. Kalau misalnya targetnya orang tua, ibu-ibu atau bapak, lebih baik gunakan WhatsApp atau Facebook. Next. Nah, ini adalah tips dan trik membuat konten sosial media. Next mas. Membuat guideline untuk pengelolaan sosial media. Guideline itu dibutuhkan untuk dapat mengelola sosial media yang konsisten dan sesuai. Dengan adanya guideline, postingan akan lebih rapi dan memiliki tujuan jelas. Nah, jadi kita punya waktu-waktu upload nih, misalnya kita jualan makanan ya, semuanya kuliner. Kalau misalnya emang kuliner itu biasanya jam uploadnya itu jam 1 sampai jam 11 sampai jam 1. Biasanya jam-jam segitu para pekerja sudah bisa scroll atau memegang handphone yang mereka miliki. Terus atau jam 7 malam sampai jam 9 malam, karena itu waktu-waktunya orang-orang istirahat. Dan yang kedua itu konten. Nah, usahakan konten yang kita posting di Instagram atau Facebook itu ya hanya melulu soal produk yang kita jual. Bisa jadi kalau misalnya emang ada promo ataupun ada kuis-kuis yang bisa meningkatkan interaksi kita terhadap followers kita, lebih baik upload yang itu. Karena kalau misalnya si followers kita hanya melihat produk-produk yang kita jual, orang-orang bakal ini apa sih, jualan mulu. Mendingan kita posting semacam kayak kuis ataupun gimmick-gimmick terkait yang ada tren sekarang. Misalnya kalau misalnya ada kayak event-event Natal, terus event-event tahun baru, lebih baik upload yang seperti itu daripada produk-produk aja kita jual. Next mas. Nah ini kalender untuk membuat kalender jadwal posting, karena memang untuk mengoptimalkan sosial media Anda, penting untuk membuat jadwal postingan untuk menyeluruh kurun waktu tertentu yang seperti saya bilang tadi. Ini sama aja. Next. Konten yang menarik. Saat ini hampir semua brand memiliki sosial media, sehingga muncullah istilah konten is king. Konten adalah raja. Karena konten yang menarik akan membuat pembaca berinteraksi serta diharapkan melanjutkan ke transaksi penjualan ataupun closing. Karena konten yang menarik itu biasa berupa games, seperti yang saya bilang tadi, games, terus ke foto video, atau seperti yang di samping, contoh gambar di samping ini. Oke, next.
Nah, ini adalah meningkatkan interaksi kepada followers kita. Biasakan memakai sosial media untuk mengundang interaksi followers kita kepada produk yang kita jual. Karena memang sosial media itu membuat media yang cocok untuk Anda berinteraksi dengan customer Anda dapat berupa custom pertanyaan seperti ini. Misalnya kita membuat produk cake tadi, apakah variannya mau yang coklat atau yang vanilla, itu bisa ditanyakan oleh followers kita. Next, feed is everything. Tips membuat konten atau feed Instagram yang benar. Next. Nah, usahakan kalau misalnya kita punya Instagram usaha, itu di bio ataupun di fotonya itu yang jelas, karena orang-orang bakal tertarik melihat di tampilan profil kita. Dan untuk di bio sendiri, tulislah bio yang mudah dipahami namun menjelaskan secara detail tentang akun Instagram tersebut. Misalnya mau jualan fashion ataupun online shop, terus kayak food and beverage, kayak mau jualan cake, itu tulislah di bio situ. Atau kalau misalnya teman-teman punya link, jadi bisa nge-link langsung ke WhatsApp ataupun ke website alamat usaha teman-teman sekalian. Next. Ini tema IGB-mu. Usahakan kalau misalnya punya konten video ataupun foto yang kontras. Jadi yang kayak profil. Jadi orang bakal lama melihat feed kita. Kalau misalnya emang berantakan, itu bakal orang-orang yang melihat feed kita bakal gak tertarik lagi. Kalau misalnya emang feednya menarik seperti ini, orang-orang bakal lama melihatnya. Pasti scrollnya ke bawah sampai bawah. Next. Upload gambarnya sesuai senada, ini sama aja. Next. Nah, ini jangan seperti ini. Usahakan kalau misalnya teman-teman punya usaha, bedakan yang namanya akun pribadi sama akun usaha. Jadi kalau misalnya punya akun pribadi, uploadlah kegiatan pribadi. Tapi kalau punya akun usaha, upload juga produk-produk yang jualan Anda di akun usaha. Karena kalau misalnya dicampur seperti ini, bakal jelek feednya. Terus kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya ada seseorang yang jualan itu dicampur foto-foto pribadi ataupun foto anaknya di Facebook misalnya, dia hari ini ngupload jualannya kayak kue, terus tuh siangnya dia upload kegiatan anaknya sekolah, kan itu bakal keganggu nih feed Facebooknya. Jadi hindari seperti itu, karena memang feed yang dibuat harus konsisten usaha ya. Jadi baik dari segi warna, susunan gambar dan sebagainya. Foto yang tidak selaras dengan susunan foto sebelumnya akan merusak keindahan dari feed. Terus Instagram sendiri sehingga tidak tertarik lagi bagi followers. Jadi hindari foto anak, foto kegiatan sehari-hari, dan upload foto perjalanan dan lain-lain. Next. Pilihlah kualitas foto terbaik. Seperti yang tadi Mas Gilang bilang, kalau misalnya emang mau belajar foto produk atau teman-teman sini punya produk dan ingin belajar foto produk, nanti silahkan datang ke rumah BMN untuk kita belajar masalah foto produk. Next. Good content, good post. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak bedanya Facebook pribadi sama Facebook pack? Yang tahu angkat tangan, saya kasih hadiah deh. Oke, Facebook pribadi dan Facebook pack. Oke, tuh. Siapa namanya? Ada enggak? Min. Oke, sebutkan namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Siti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kuliah IGPGRI Kalimantan Timur. Perbedaannya dari Facebook pribadi ya, dengan Facebook fanspage. Untuk Facebook pribadi itu postingan kita cuma bisa teman dekat atau teman ya saling berteman di Facebook aja. Kemudian untuk Facebook fanspage itu
likersnya lebih banyak dan jangkauannya lebih luas. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat apa tadi? XD. Iya. Oke. Ya. Ya benar kata Mbak siapa tadi? Bang. Jadi perbedaan Facebook pribadi sama Facebook halaman Facebook itu jadi Facebook pribadi itu hanya terbatas sampai 5.000 teman. Kalau misalnya Facebook Facebook oh di foto, iya foto dulu. Sini. Tapi kalau misalnya halaman Facebook itu bisa menampung teman sebanyak-banyaknya, nggak terbatas karena bentuk like sama komen itu nggak terbatas. Jadi bedanya Facebook pribadi sama halaman Facebook seperti itu. Banyakin teman di halaman Facebook biar usaha kita bisa dilihat banyak orang. Next mas. Sudah punya Facebook page? Teman-teman sudah ada punya Facebook page? Halaman Facebook? Sudah ada punya nggak? Belum ya? Nanti coba aja deh. Nanti soalnya kalau mau punya Facebook page ini ke halaman Facebook pribadi dulu, lalu buatnya di profil. Nanti di situ ada tanda titik 3 di kanan halaman Facebook, namanya tinggal dibuat aja karena kalau untuk UKM itu pilih kategori yang bisnis our brand. Tapi kalau misalnya teman-teman sini yang jadi content creator ataupun games yang suka live di YouTube, pilih yang kategori games. Di situ ada pilihannya Pak. Next. Nah ini sama seperti di Instagram tadi, gunakan bio yang lengkap yang menarik untuk ditulis di halaman Facebook. Gunakan logo, terus yang punya resolusi tinggi. Kalau misalnya punya link di situ. Pokoknya lengkapin profil usaha yang teman-teman lakukan di situ. Next. Ini tips membuat post yang menarik di Facebook page. Next. Jadi di Facebook page itu nggak boleh kita posting hanya teks saja. Jadi harus disertai dengan foto lalu deskripsinya. Karena dibarengi gambar atau video detik, batasnya sekitar 100 sampai 250 karakter. Sedangkan video pastikan video diupload di Facebook page karena akan mendapatkan lebih banyak jangkauan, komentar, like, dan share dibandingkan link di YouTube. Next. Ukuran gambar yang digunakan sebaiknya persegi dan mendekati persegi. Yang kedua, gambar atau foto menarik bagi pembaca dan mengandung informasi yang lengkap. Nah ini syaratnya juga kalau misalnya kita punya foto, usahakan jangan banyak tulisan yang di dalam foto tersebut. Kalau bisa cuma hanya sebagai logo brand atau nama produknya tersebut. Next. Terus apabila konten hanya berupa informasi singkat, hiburan atau tutur, gunakan foto atau video. Jadi kalau misalnya emang nggak punya deskripsi, gunakan foto saja lebih baik. Karena memang jangkauannya sih lebih tertarik di video daripada di gambar. Next mas. Nah kalau misalnya sudah postingan udah bagus, konten udah bagus, kenapa masih sepi? Jadi kalau misalnya sudah posting, sudah di konten udah bagus, usahakan share ke grup-grup yang teman-teman ikuti, misalnya di grup Usam, Facebooknya Usam, terus misalnya di Forza Merinda. Usahakan share situ, undang lebih banyak followers kita untuk mengunjungi halaman kita, karena kalau misalnya nggak ada followersnya, pastinya nggak bakalan ada yang beli gitu loh. Usaha kita ada produk kita di situ. Jadi kalau misalnya di situ pasti ada yang melihat produk yang kita jual.
Tapi kita bisa kita lihat juga grup-grup yang kita share, apakah grup itu sering ada tanya jawab, terus tuh postnya banyak, terus paling komentarnya udah banyak, dan membernya sering berbagi informasi berupa teks, gambar atau lirik, dan tidak ada post yang saling berhubungan. Sudah ramai, nah harusnya kalau sudah ramai Facebook kita jangan pasif. Kalau misalnya sudah ada pembeli, usahakan buatlah interaksi kepada pelanggan setia kita, entah itu menanyakan kabar ataupun memberi informasi terkait produk-produk baru yang kita baru produksi. Terus bagikan diskon atau bonus untuk pelanggan. Gunakan timing yang tepat untuk membagikan informasi kepada audiens. Seperti kalau misalnya ada event hari raya atau Natal tahun baru, gunakan momen-momen tersebut buat ngeposting usaha-usaha kalian. Next, balik dulu. Sebelumnya teman-teman sini tahu nggak yang namanya rumah BUMN? Pernah dengar nggak namanya rumah BUMN? Oke. Jadi rumah BUMN itu adalah program dari Kementerian BUMN untuk membantu para UMKM yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi rumah BUMN itu nggak hanya di Samarinda. Jadi seluruh Indonesia juga punya yang ada yang namanya rumah BUMN, dan nggak hanya di Telkom. Tapi kebetulan di Samarinda ini yang kelola Telkom Samarinda. Sedangkan yang di Tegarong itu PLN, terus di Balikpapan itu Pertamina. Jadi fungsinya rumah BUMN itu kita punya 5 program. Yang pertama program pertama itu adalah pengembangan UMKM yang dimulai dari Go Modern, Go Digital, Go Online, serta Go Export. Nah, Go Modern ini kita berperan sebagai maksudnya si Go Online, Go Modern, si UKM sudah mempunyai yang namanya produk sendiri. Terus sudah bisa registrasi rumahbumn.id dan sudah tergabung di rumah BUMN. Sedangkan klasifikasi yang Go Digital, UMKM yang sudah memiliki Facebook atau Instagram dan memakai aplikasi digital yang menunjang usaha tersebut, misalnya aplikasi kasir ataupun aplikasi pembayaran online. Sedangkan yang Go Online, UKM yang sudah memiliki akun marketplace seperti Shopee, seperti Lazada dan lain-lain sebagainya. Terus program yang kedua kita punya Basecamp Millennial. Nah, Basecamp Millennial rumah BUMN berperan sebagai membimbing atau membina para milenial untuk menjadi entrepreneur. Karena para milenial adalah lokomotif untuk kemajuan Indonesia. Terus program yang ketiga kita punya namanya working space. Rumah BUMN berperan sebagai tempat untuk para komunitas-komunitas UMKM untuk memakai fasilitas yang ada di rumah BUMN, maupun komunitas UKM atau komunitas milenial atau teman-teman di sini pengen kerja sama atau kerja kelompok, datang aja ke rumah BUMN untuk memakai fasilitas yang ada di rumah BUMN. Terus program yang keempat itu kita ada tangga bencana. Tangga bencana kita berperan sebagai koordinasi dengan Satgas bencana setempat. Terus yang kelima kita juga ada program PKBL KUR, dan di Telkom juga punya yang namanya dana CSR. Jadi setiap bulan kita nyalurkan dana untuk memberikan modal kepada UMKM yang membutuhkan, khusus buat UMKM. Dan untuk syaratnya sendiri itu sederhana aja, mempunyai izin usaha, terus usaha itu minimal 6 bulan berjalan, seperti itu. Dan itu rumah BUMN. Next. Nah, kita punya aplikasi yang ada di rumah BUMN. Ini namanya Padi UMKM, Pasar Digital UMKM, sama seperti marketplace yang ada sekarang.
bisa seperti kayak yang warna orange itu Sophie, sama aja seperti ini. Next. Jadi pasar digital atau Padi UMKM adalah platform yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sinergi bersama BUMN yang menghubungkan transaksi pengadaan antara UMKM dan BUMN sekaligus untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Gunanya sama aja dengan marketplace lain, tapi ini dikhususkan untuk UMKM yang sudah menjadi member di Kementerian BUMN. Misal kalau teman-teman sudah jadi gabung jadi member rumah BUMN, nanti kita bisa bantuin untuk uploadin produk-produk teman-teman di pasar digital UMKM. Next. Keuntungan daripada UMKM memperluas pasar dari perusahaan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia. Terintegrasi dengan sistem logistik untuk memudahkan pengiriman, kepastian pembayaran karena termonitor langsung oleh manajemen Kementerian BUMN. Untuk pembayaran sendiri sama seperti yang lain, menggunakan. Jadi untuk pembayaran, misal saya beli punya teman, siapa namanya? Hah? Mas Nanda punya toko di Padi UMKM. Jadi saya beli punya Mas Nanda, misalnya Mas Nanda punya toko baju, saya beli bajunya, lalu dikonfirmasi sama Mas Nanda, dikirim oleh Mas Nanda, lalu saya terima, terus dari Padi UMKM-nya akan mengirimkan uangnya langsung ke Mas Nanda. Sebab itu untuk pembayarannya, jadi hampir sama dengan marketplace lain menggunakan rekening bersama. Dan fasilitasnya pembiayaan yang lebih mudah karena memang aplikasi yang ada di rumah BUMN kita semua masihnya free dan gratis untuk UMKM. Next. Terus keren. Ada yang tahu Kris di sini? Kris ya. Jadi ini adalah platform untuk pembuatan kris. Jadi satu kris bisa meng-scan, bisa membayar, memakai beberapa payment gateway lainnya kayak misalnya Link Aja, Oppo atau Dana. Jadi ini adalah platform untuk pembuatan yang namanya kris, sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Next. Jadi kalian merupakan aplikasi platform layanan penjual yang menghubungkan penjual atau merchant dengan penggunaan aplikasi uang elektronik untuk memberikan kemudahan bagi user untuk bertransaksi menggunakan aplikasi mobile dengan teknologi QR. Jadi satu kris bisa untuk beberapa metode pembayaran. Next. Terus ada Bonum Pos. Kita juga punya aplikasi yang namanya Bonum Pos. Aplikasi ini adalah aplikasi kaset digital. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen memakai ini, jadi teman-teman bisa monitor nih pemasukan kita per hari berapa, terus per minggu berapa, dan per bulan berapa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, jadi ini aplikasi kaset digital. Kalau misalnya teman-teman pernah ke coffee shop, terus dapat habis beli kopi, terus dapat stok digital, biasanya mereka menggunakan aplikasi kaset digital ataupun voice of sales. Next mas. Apa itu Bonum? Jadi Bonum itu adalah mobile aplikasi POS atau point of sales yang ditujukan untuk pelanggan segmen mikro, small atau medium. Terus Bonum merupakan sales yang didesain agar dapat digunakan dengan mudah dan fleksibel dalam penggunaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan ini, jadi kita kasih fitur VIP kalau misalnya teman-teman pengen memakainya. Dan ini adalah tampilannya, ada menu jualan, hitung manual, laporan, serta profil yang ada di atas. Kalau misalnya untuk mengganti atau menambahkan foto profil, itu bisa langsung ke dashboardnya Bonum di via web. Next. Oke, untuk aplikasi tadi, kalau misalnya teman-teman pengen ingin memakai ataupun
memakainya atau menginstalnya bisa langsung ke saya. Ada nomor telepon. Jadi sekian dari saya Pak. Mungkin langsung dibuka untuk tanya jawabnya Pak. Terima kasih Mas Mujibul Amin. Kami undang Mas Wildan untuk bisa ke atas Mas. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, kita langsung saja supaya lebih efektif. Saya berharap banyak digali ilmunya dari Mas Abdul Mujibul dengan Mas Wildan terkait dengan bisnis dengan media sosial. Silakan. Ya, selalu dari pojok sana. Yang sebelah kanan saya mana ini? Ayo. Tadi jangan-jangan hanya main WA aja tadi diberikan pemaparan tadi. Oke, depan satu, yang di belakang sana satu, yang di ujung satu. 3 orang dulu. Mic-nya Mas? Ya, dari belakang dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Zulkarnain dari Prodi PKO. Tadi ngomongin Instagram ya Mas. Kalau misalkan untuk pemula, terus baru buat Instagram untuk usahanya, tadi kan kita harus punya feeds yang menarik. Nah itu apa? Kita harus pintar jadi content creator dulu atau gimana? Atau ada nggak sih tempat untuk template khususnya? Terus kalau misalkan kita udah punya feeds yang menarik nih, udah ada template-nya, nah itu ada hashtag khusus nggak Mas? Biar penjualannya meningkat, biar tersebar gitu. Biasanya masuknya di explore gitu-gitu itu kan ada tipsnya nggak Mas? Gitu. Makasih. Ya, terima kasih. Penanya pertama. Penanya kedua. Perkenalkan, saya Softa, Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Malang. Tadi di salah satu slide ada bagian bagikan diskon atau bonus khusus untuk pelanggan. Ya, ingin saya tanyakan, gimana sih cara atau tips ngasih diskon atau bonus yang efektif? Mungkin ada beberapa pengusaha pemula yang mikir kalau nanti sering dikasih diskon, usaha mereka tuh nggak bakal balik modal gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dari sebelah sini Mas. Ya. Semangat. Luar biasa. Pegang luar biasa. Ayo naik. Dipencet kuat-kuat. Kalau tidak minta tolong mbaknya tadi pencet ya. Iya. Terus Iya. masuk sini. Izin perkenalkan, nama saya Sigit Sansola. Saya dari Streaming Media Cipta Dharma. Izin bertanya, tadi ada penjelasan tentang rumah BUMN ya. Nah, masuk pertanyaan saya adalah tentang Go Milenial tadi kalau tidak salah satu prokernya. Nah, itu bagaimana sih masuk dari proker itu gitu loh? Karena kan di sini teman-teman juga tadi ada pengusaha dan segala macam. Ingin tahu mungkin gimana sih biar join atau bahkan mungkin ada UKM yang pengen memperkenalkan ingin ada salah satu proker UKM yang mungkin pengen juga gitu loh, dari mana proker BUMN ini gitu loh, pelaksananya bagaimana dan juga penerapan ilmunya bagaimana untuk masyarakat luas ataupun mahasiswa yang bergerak dalam pengusaha. Itu aja sih, terima kasih.
Ya, terima kasih. Ada 3 penanya. Yang pertama, bagaimana membuat Instagram untuk pemula? Dari Nisa tadi, kemudian dari Umul, sama tadi Mbak Sasa ya. Ya, salah nama deh. Gimana memberikan diskon ya supaya pelanggannya tidak lari gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi, bagaimana masuk broker di rumah BUMN. Silakan untuk bisa dijawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang nanya Instagram tadi, Mbak siapa namanya Pak? Bisa, Mbak bisa. Jadi gini Mbak, buat algoritma Instagram sekarang itu dia sekarang itu bikin konten aja dulu. Untuk hashtag dia udah nggak lagi kan. Kalau hashtag dia nggak lagi, jadi dia itu kalau nggak salah itu algoritma di tahun 2021 itu udah berubah. Di tahun 2020 kemarin itu emang hashtag pengaruh. Jadi ketika dia jadi kata tengah, biasanya hashtag dipakai di tahun 2020. Misalnya kita bikin caption ya, barang hashtag dijual baru barang bla 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 gitu loh. Nah kalau itu di 2020 algoritma Instagram buat all jualan di Instagram memang pengaruh akan muncul di explore. Tapi kalau untuk di 2021 dia tuh udah berubah kan. Jadi kita buat konten aja dulu, terus kita invite. Biasanya cara yang sekarang itu kita follow artisnya Instagram nggak? Contoh kayak Raffi, terus selebgram yang ada di Samarinda di follow aja dulu. Nanti otomatis konten pertama kakak yang ada di Instagram itu bakal muncul di explore. Itu algoritma Instagram sekarang. Terus banyak-banyak buat konten di reel. Jadi reel Instagram itu pengaruh juga di explore. Pokoknya yang saya tahu dan yang saya baca, sudah saya eksekusi juga, saya coba untuk follow artis. Saya coba tuh follow, ini akun buat jualan ya. Untuk akun buat jualan kita follow artis itu otomatis nanti banyak yang follow kita kan. Gitu. Gimana? Paham? Aman ya? Untuk kakak yang di sana untuk masalah diskon tadi, jadi gini kak, kalau kakak mau berjualan untuk mengasih diskon efektif, itu kakak bisa hitung HPP-nya dulu, tahu nggak kalau HPP? Jadi gini, modal buat jualan kak, sebelum kita rilis. Jadi kita, misalnya contoh Aqua ini kita ambil dari vendor itu sekitar 500, kita jual 1000 misalnya, ya kan? Nah diskon yang efektif buat kita biar kita tuh tetap untung itu kalau misalnya kita jual benda yang expirednya lama gitu ya, kita bisa kasih diskon 25% nggak dari harga. Misalnya kita jual 1000 diskon 25%, jadi ada diskon efektif buat kita juga. Nah tapi kalau beda lagi kalau kita ngasih diskon, kita jual barang yang cepat expired. Contohnya kayak di Indomaret biasanya ada di depan itu yang cuma 2 hari. Biasanya dia kasih diskon yang bagus itu tuh mereka sudah di jam terakhir. Pernah nggak sih di Indomaret jam 12 sudah mau tutup, dia pasti diskon tuh yang di depan tuh. Biasanya sih kasih udah nggak beli ini karena udah besok udah nggak bakal dikembalikan atau barang bakal dijual juga. Gitu. Jadi pertama kakak hitung dulu HPP-nya berapa, terus barangnya ini gimana, mudah expired apa tidak. Setelah itu kalau kita kasih diskon itu jangan bener-bener pure kita jual modal, jangan kak. Bisa kalau kakak berani. Kalau kita nggak berani ya udah dijual 25% aja. Setidaknya yang tertutup itu adalah biaya buat sales kita, terus biaya buat HPP ini juga banyak juga gitu yang dipikirkan kalau untuk masalah diskon gitu. Gimana kan? Oke? Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya di Mas Mujib ya. Oke, aku tambahin dikit tadi ya. Untuk step khusus untuk membuat konten itu bisa pakai Canva ataupun Snapseed untuk membuat konten-konten
postingan usaha. Itu sih. Jadi untuk yang ketiga tadi, bagaimana cara join ya ke Basecamp Milenial ya. Jadi kalau teman-teman pengen join ke rumah BUMN, bisa langsung datang aja. Terus tuh daftar dulu yang di website namanya rumahbumn.id. Nanti daftar sebagai milenial. Apakah teman-teman sudah punya usaha ataupun pengen memulai usaha, daftar dulu di situ. Terus bagaimana penerapan ilmunya? Jadi kita di rumah BUMN itu punya yang namanya pelatihan tiap bulannya. Jadi per bulan kita buat 4 kali pelatihan, seminggu sekali kita bertemu. Misalnya kita di minggu pertama kita membuat pelatihan misalnya sosial media, lalu kita kasih PR. Minggu depannya kita buat pelatihan konten untuk postingan seperti itu. Jadi untuk minggu keempat, minggu ketiganya kita buat pelatihan tentang Facebook page, dan untuk minggu keempatnya kita pelatihan tentang closing, bagaimana cara closing di Facebook page seperti itu. Jadi untuk sebulan itu kita membuat pelatihan seperti pelatihan akademi gitu. Jadi tiap bulan kita buat, terus kita kasih sertifikat seperti itu Mas. Kalau misalnya teman-teman pengen berminat tapi nggak harus ikut pelatihan dulu baru datang ke sana. Tiap hari kita buka untuk belajar sama-sama atau sharing sama-sama bagaimana cara memulai usaha, ataupun teman-teman pengen belajar terkait strategi pemasaran ataupun cara membuat logo usaha, ataupun cara membuat desain atau konten untuk produk kita gitu. Seperti itu Mas. Gimana? Oke, siap. Masih ada waktu. Kalau masih ada yang pertanyaan lagi, ya, akhirnya muncul juga dari barisan yang paling kanan. Satu, Mas, mic-nya tolong. Yang lain? Oke, yang satu dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Karismananda, saya dari Prodi PKO. Yang saya mau tanyakan tentang peluang bisnis ya Mas. Posisinya saya mempunyai bisnis pencucian motor serta koil, dalam arti kata koil vaping gitu yang tersebar di App Store. Untuk sekarang kita masih merasakan namanya PPKM kan. Menurut saya sih yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar bisnis yang saya jalankan ini tetap berjalan dalam posisi di mana kita masih di masa PPKM dan para orang lain juga mengeluarkan bisnis yang sama saya seperti saya itu, tapi saya tidak ingin jatuh. Strateginya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Digi. Yang lain kita buka. Ya, kelihatannya sudah membatasi waktu pas jam 12 kelihatannya. Oke, satu pertanyaan Mas. Jadi bagaimana cara bisnis tetap berjalan walaupun dalam posisi PPKM ini? Menarik sekali ini pertanyaannya. Silakan Mas. Oke, buat sekarangnya. Jadi gini Kak, kalau kita ingin bertahan di masa PPKM yang sekarang, kita harus benar-benar berusaha Kak. Satu, cari target pasar. Terus jangan berhenti buat konten Kak. Itu tahapnya. Dan jangan mudah menyerah. Kebanyakan pengusaha di Samarinda, dia itu tutup cuma karena 2 faktor. Satu, malas untuk berubah. Kedua, dia gengsi untuk pindah tempat atau segala macam. Dia gengsi biasanya. Jadi pertahankan
itu kebanyakan pengusaha-pengusaha yang ibaratnya tuh nggak yang sekarang, yang dulu tenar sekarang nggak ada, mereka nggak pernah ngebaca yang namanya apa sih yang lagi tren sekarang. Yang kemarin sukses udah tinggi banget usahanya, yang sebelum pandemi lagi rame-ramenya, sekarang nggak tahu kemana. Karena cuma dua, satu dia nggak mau berubah, yang kedua dia nggak mau berpindah. Karena stay diam, karena di dunia usaha tuh nggak ada yang nyaman. Pasti masih udah ngerasain tuh yang namanya lagi tinggi-tingginya. Pernah nggak? Lagi rame-ramenya usaha, pernah nggak? Karena track record usaha tuh gini, dia naik dulu pertama. Jadi naik pertama, tiba-tiba di 6 bulan pertama dia bakal turun. Itu diuji kalian tuh. Diuji kalian tuh kesabaran, gimana caranya kreatif. Karena entrepreneur tuh ngomong masalah kreatif kalian dalam usaha. Gimana sih marketing kita harus jalan, otak kita harus berputar 2 kali lipat, apalagi ditimpa dengan corona. Bener-bener 5 kali. Poster harus cepat, apalagi yang punya usaha sudah berkeluarga. Itu udah mati-matian harus ngebangun usahanya. Jangan mudah menyerah, Mas. Buat kakak-kakak di sini jangan mudah menyerah. Itu aja intinya sih. Jangan mudah menyerah. Terus berusaha. Caranya gimana? Cari target pasar, terus lihat nih apa yang ada di usaha kalian, usahamu apa yang paling bagus, pionernya apa, itu diandalkan, itu yang ditunjukkan, itu yang ditonjolkan di sosial media. Kalian bisa banyak cara kok, ada endorse di sini sekarang, punya selebgram kayak Visa dan segala macam, banyak kan selebgram sekarang. Kalian bisa endorse di situ. Karena kalau sekarang buat endorse itu cukup lumayan bagus efeknya, buat closing kalian oke. Itu Kak, gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih sudah terjawab semua apa yang sudah ditanyakan. Mudah-mudahan ini menjadi awal adik-adik untuk berani memulai. Ya, di zaman digital ini orang mencari apa saja bisa lewat handphone gitu ya, lewat handphone. Sehingga ketika akan berani memulai usaha, tidak harus kita memiliki gudang yang besar. Ketika kita ingin mencoba usaha, tidak harus punya toko yang banyak. Ketika kita mau memulai usaha, tidak harus memiliki modal yang besar. Kita bisa belajar usaha dari rumah. Syaratnya ya memang harus menguasai IT, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga itu adalah modal. Ya, mungkin modal ini yang akan mengantarkan adik-adik untuk meraih kesuksesan dalam berusaha melalui media sosial. Kemudian kita tidak stop di sini untuk komunikasinya. Apabila adik-adik kemudian memerlukan informasi yang lebih lanjut tentang bagaimana belajar usaha melalui media sosial, ini ada nomor telepon dari, saya kadang-kadang bingung juga mau dipanggil Pak, masih muda sekali gitu ya, panggil Mas saja ya. Ini ada nomor telepon Mas Mujib yang bisa dihubungi kapan saja, mungkin bisa dicatat 0852 50 83. Oke, ada alat. Ya, jangan-jangan nomor yang lain yang diberikan ini. Oke ya, saya ulang ya. 0852 50 80 3633. Abdul Mujibul Amin. Oh, Abdul Mujib Amin. Saya ulang 0852 50 80
3633. Silakan nanti kalau memang mau WA untuk pribadi. Masih Pujan sudah? Oh sudah nikah, tidak ada peluang lagi. Ya, demikianlah materi kreatif bisnis dengan sosial media ala rumah BUMN Telkom yang disampaikan secara duet oleh Mas Gilang Wildan dan Mas Mujib. Dengan berakhirnya materi ini, maka kita akhiri untuk sesi pertama dan kedua. Kemudian kita akan istirahat untuk isoma selama 1 jam. Saya berharap nanti disiplin semuanya, jam 13.00 kita sudah ada di ruangan kembali. Silakan yang nanti mau makan siang, kemudian yang mau sholat bagi yang beragama Islam dipersilakan. Diharapkan nanti jam 13.00 atau jam 1 sudah masuk di ruangan ini kembali. Kita beri aplaus untuk dua narasumber kita. Ya, terima kasih. Saya selaku moderator, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Untuk sesi 1 dan 2 kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.